Gimana? Udah dapat kemarin orang yang mencoblos 10 lembar surat suara untuk pasangan calon nomor 3 di Jakarta? Ketahuan nih. Cie curang teriak curang. Maling teriak maling. Tolong dong, kalau mau curang jangan ketahuan. Oh, itu bukan orang kami itu kubu sebelah. Mereka sengaja melakukannya untuk merusak citra kami. Itu kata kalian karena ketahuan. Tapi kalau nggak ketahuan, nambah suara kalian. Di mana itu? Jakarta Timur. Alah, udah tahu aku permainan kalian. Itu dia ya. Jadi ku bilang sama kalian ya, tolong dulu kalian usut tuntas dulu siapa yang melakukan pencoblosan ulang tersebut, karena itu menciderai pemilu yang ada di Indonesia ini. Bisa saja dari calon nomor 2, Bung. Nggak terlalu percaya aku. Boro-boro ngurusin surat suara orang, surat suara dia sendiri pun juga perlu dikhawatirkan. Iya kan? Itu dia. Apalagi ini jujur aja ku bilang, makin lama PDIP makin stres. Makin stres. Karena banyak kali kata-katanya ya yang seolah-olah mereka tidak menerima kekalahan. Memang sulit untuk menerima kekalahan. Lebih gampang untuk menerima kemenangan. Tapi paling tidak kalau kalian sulit menerima kekalahan, akuilah kemenangan lawan. Itulah kata-kata hari ini. Kalau kalian sulit menerima kekalahan, kalau kalian sulit menerima kekalahan, ya paling tidak kalian bisa mengakui kemenangan lawan. Sungguh indah kata-kata itu untuk kuucapkan, tapi sulit untuk kalian praktekkan. Aku jujur aja lo ku bilang ya kan, udahlah kalah sombong pula, kalah aja. Jangan kalian bilang ada sakut paut dengan partai coklat. Nggak boleh begitu. Kalau tidak ada bapak-bapak dari kepolisian, surat suara kalian itu hilang semua itu. Hilang. Nggak usah kayak gitu bro ya. Jadi jangan kalian framing, kalian bentur-benturkan masyarakat dengan kepolisian. Udah nggak bisa lagi. Nggak bisa. Ya, jadi kalau ku bilang sama kalian ya, cobalah tolong kalian itu yang pertama introspeksi diri, yang kedua evaluasi diri, baru yang ketiga pelajari bagaimana cara-cara kalian untuk memenangkan 2029 lagi. Karena apa? 2024 ini anggaplah ini tahun sial bagi kalian. Mandi kembang dulu kalian rame-rame, potong rambut, mandi di sungai, buang sial. Pilpres kalah, pilkada kalah, 2029 terancam ini. Dari mana kau tahu Pung? Begini logikanya, logika begini. Pilpres kemarin sudah menunjukkan bahwasanya masyarakat sudah nggak simpati dengan presiden ya yang ditawarkan oleh PDIP. Dari situ saja pun juga ya masyarakat boleh menilai, ini ada pilihan terbaik ini daripada calon presiden yang ditawarkan PDIP, kan begitu. Itu yang pertama. Baru yang kedua ya, masyarakat juga udah kurang selera dengan cara-cara kalian yang cenderung menyerang. Tapi bodohnya kalian pakai juga cara yang sama di pilkada. Gak, ku bilang sama kalian, hanya orang bodoh lah yang mau masuk ke lubang yang sama. Cuman pengantin baru yang suka kali masuk ke lubang yang sama, tiap malam masuk lubang yang sama, tiap malam masuk lubang yang sama. Itu pengantin baru. Perumpamaan itu harus ku bikin kayak gini biar ngerti orang ini. Kalau nggak kayak gitu nggak ngerti.
Udah tahu cara-cara kalian menyerang Jokowi, menyerang Gibran, menyerang Kaesang. Ya, kalian kemarin itu menyerang juga keluarga Jokowi waktu Pilpres kemarin. Terbukti kalian kalah 16%. Kalian bikin pula lah itu juga di Pilkada. Coba dulu, kalkulasi dulu kekalahan kalian berapa persen. Kalau aku nggak sempat menghitungnya itu karena kami sibuk menghitung mengkalkulasi persentase kemenangan kami. Di sana kami menang. Jadi kalian hitung sendirilah. Kurasa gambaran Sumatera Utara dan Jawa Tengah sudah jelas ya. Sekarang ku bilang begini, Deddy Sitorus mengatakan bahwasanya Jawa Tengah bukan lagi kandang banteng tapi kandang bansos. Berani nggak kau bilang gitu sama masyarakat Sumatera Utara? Coba kau, masuk pesawatmu Kuala Namu kau bisa putar kepala lagi balik ke Jakarta. Ku bilang sama kau, cepat-cepat kau minta maaf sama masyarakat di Jawa Tengah. Jujur aja ku bilang, karena apa? Karena perkataan-perkataan seperti itu, yang pertama mengandung unsur penghinaan, baru yang kedua meremehkan, yang ketiga merendahkan. Kompor. Bukan kompor. Sekarang begini ya, apa hakmu mengatakan Jawa Tengah sebagai kandang bansos? Itu artinya apa? Itu artinya rakyat di Jawa Tengah hanya memilih semata-mata oleh karena bansos begitu. Ini nggak bisa dibiarkan kalau ku bilang ya. Ini memicu kemarahan masyarakat di Jawa Tengah ya. Deddy Sitorus itu mewakili elit PDIP. Perkataan Deddy Sitorus berarti itu sudah perkataan PDIP ya. Ingat, jangan pernah lagi harapkan Jawa Tengah bisa ada partai PDIP dengan jumlah suara lebih dari 20%. Karena apa? Jujur aja ku bilang, kalau tidak ada pernyataan seperti itu, walaupun kalah Andika Perkasa di sana, mungkin mereka berpikir ya mungkin belum rezekinya, kan begitu. Tapi ketika kau mengeluarkan statement, kau katakan mereka memilih karena bansos, kau katakan mereka memilih karena uang, kau katakan mereka memilih, itu artinya apa? Kau sedang menjengkali daya pilih dari masyarakat Jawa Tengah. Kau sedang mencontohkan atau kau sedang mengklarifikasi bahwasanya rakyat Jawa Tengah bukan pemilih cerdas. Karena apa? Karena gampang dicekoki dengan bansos. Sekarang ku bilang sama kau, kalau kalian menang mungkin betul ya bahwasanya rakyat di sana dicekoki bansos menang, kan begitu. Tapi ini tidak. Ahmad Lutfi bergerak bukan karena bansos. Itu ku bilang. Cuman satu aja senjatanya biar tahu kalian ya. Apa itu? Ahmad Lutfi berdiri di samping Bapak Jokowi keliling Pulau Jawa sambil bagi-bagi kaos. Selesai. Ya, itu makanya aku bilang selesai. Ya. Sekarang begini, Megawati sendiri di dalam pidatonya mengatakan bahwasanya dia menemukan banyak kejanggalan, dia menemukan banyak kecurangan, ya, dia menemukan banyak intimidasi. Sekarang dari semua yang kalian katakan, kumpulkan buktinya. Ya, tapi kalau bicara kumpulkan buktinya betul-betul dikumpul. Jangan kalian katakan buktinya segudang, yang kalian bawa nanti buktinya selembar. Kan itu yang kalian bawa kemarin itu ke MK. Dan ingat ku bilang sama kalian, jujur aja ku bilang, kalau misalnya kalian melakukan gugatan ke MK, jangan bawa-bawa Patrasin. Nanti dia tukar data pribadi lagi. Bikin malu. Dan juga kalau kalian misalnya, contoh misalnya nanti, jadi kalian menggugat ke MK contohnya, hasil daripada pilkada, ya tolong dulu kalau orang yang mau misalnya memberikan kesaksian palsu, agak di briefing dulu. Biar meyakinkan gitu loh. Gitu, jangan kayak kemarin itu ada kecurangan di Sumatera Utara. Siapa RT-nya? Nggak perlu saya sebutkan RT-nya siapa. Ada pihak dari kepolisian, siapa namanya? Nggak perlu ku sebutkan siapa namanya. Ya,
Masyarakat udah cerdas, nggak bisa lagi di framing seperti itu ya. Deddy Sitorus, gue bilang sama kau ya, gimana pun juga caranya kau harus minta maaf sama masyarakat di Jakarta. Sama masyarakat di Jawa Tengah. Untung sama masyarakat di Jawa Tengah kau bilang kayak gitu. Kalau sempat kau katakan seperti itu sama masyarakat Sumatera Utara, udah dilipat-lipat kau. Dan ku bilang sama kalian, ini orang apa haknya? Apa dia dapilnya di Jawa Tengah? Bukan, kan dapil dia di Kalimantan Utara. Kok sosokan dia ngomong seperti itu? Pengalaman apa? Pengalaman pribadi? Bukan kan? Berarti bahasamu itu sudah bahasa ya universal di dalam PDIP. Ku bilang sama kalian, ini ku pancing dulu cara berpikir cerdas kalian ya. Sekarang begini ya, seorang suami atau seorang istri ya, dia akan melihat gelagat pasangannya selingkuh, tahu dia selingkuh karena apa? Karena bisa jadi dia punya pengalaman selingkuh. Kalau orang selingkuh itu biasanya mau main HP-HP sendiri, mau keluar rumah tanpa permisi, mau malam-malam sembunyi di kamar mandi 2 jam. Karena apa? Punya pengalaman. Kan begitu? Ya. Tapi jujur aja ku bilang, kalau misalnya Deddy Sitorus mengatakan seperti itu artinya apa? Berarti mereka adalah pelaku utama selama ini yang mencekoki bansos kepada masyarakat di Jawa Tengah. Karena apa? Mereka sedang membongkar aib yang mereka lakukan selama ini. Ya kan gitu? Kenapa coba bisa langsung kesimpulannya ke situ? Lalu mereka katakan apa? Bahwasanya ada partisipasi dari partai coklat, daripada pihak kepolisian. Berarti kalian juga seperti itu dulu. Ya, makanya aku bilang, ya masyarakat itu langsung menilai. Biasanya apa yang dia katakan itu yang dia lakukan. Iya, makanya aku bilang, jadi jangan pernah lagi kalian itu mencoba-coba ya untuk melakukan hal-hal yang nista, melakukan hal-hal yang keji, melakukan hal-hal yang curang gitu loh. Kenapa bilang ya? Jujur aja aku bilang ya, sebetulnya PDIP ya itu bisa dikatakan salah strategi. Karena apa? Karena aku bilang tadi ya, strategi yang digunakan itu harusnya strategi yang berbeda waktu Pilpres kemarin. Kalau misalnya waktu Pilpres kalian itu kalah karena kebanyakan menyerang, di Pilkada harusnya kalian itu lebih banyak mendengarkan masyarakat, lebih banyak lagi kalian itu mengayomi masyarakat, lebih banyak lagi kalian itu diskusi dengan masyarakat, bukan fokus kepada serangan. Kan begitu ya. Coba contoh ini Pramono Anung. Berapa kali ku katakan Pramono Anung tidak pernah mengeluarkan kata-kata hujatan kepada Jokowi. Oleh karena itu, walaupun pendukungnya adalah partai PDIP, tapi masyarakat melihat oke lah, nggak apa-apa, yang penting kami pilih adalah orangnya. Ini menarik simpati dari masyarakat, ku bilang sama kalian ya. Kenapa bilang ya? Karena masyarakat melihat bahwasanya sosok Pramono Anung ini bukan tipikal orang yang suka menyerang Jokowi, bukan tipikal orang yang suka menghujat Jokowi, bukan tipikal orang yang mau terpancing menjelek-jelekan Jokowi. Itu dia ya. Terbukti kan sebetulnya ya, bisa dikatakan kalau aku berharap sih oke lah, 1 putaran aja lah, nggak usah banyak-banyak 2 putaran. Kan begitu? Nah, begitu juga yang dilakukan di Jawa Tengah. Sebetulnya komandan perang kalian di situ itu Bambang Pacul itu sudah melakukan sebuah trik yang baik, yang bagus. Apa itu? Ya, lebih sedikit penyerangan, lebih banyak lagi diskusi kepada masyarakat, kan begitu. Dan tahu enggak kalian, jujur aja aku bilang, aku hampir gak percaya beberapa waktu yang lalu ya, beberapa minggu yang lalu aku nampak kula ya elektabilitas antara Andika Perkasa dan juga Ahmad Lutfi bisa dikejar elektabilitasnya Ahmad Lutfi. Ini kan sebuah kebanggaan, ini sebuah prestasi. Cuman masalahnya detik-detik terakhir Hasto kalian lepaskan. Mulailah dia mengeluarkan kata-kata blunder. Itu dia, makanya aku bilang ya, tolonglah dulu strategi kalian itu dirubah. Jangan strategi-strategi seperti itu lagi gitu ya. Yuk nanti ke tahun 2029 ya, coba pakai strategi-strategi memuji. Oh, Bapak Jokowi itu begini loh.
Bapak Jokowi itu walaupun kami sempat bersitegang berseteru kemarin, tapi saya melihat bahwasannya beliau adalah seorang pemimpin yang dicintai masyarakat. Bilanglah kayak gitu di setiap kampanye kalian, naik suara kalian, naik. Gitu, tahu enggak kalian ya? Biasanya manusia tidak jatuh oleh karena kritik, tapi manusia cenderung jatuh oleh karena pujian. Itu dia. Karena terlalu memujilah kalian sama kandidat kalian, makanya jatuh. Terlalu memuji kalian sama diri sendiri, makanya jatuh. Ya kan? Coba introspeksi diri, evaluasi, ya kan? Apa yang menjadi kendala dan apa yang menjadi hal-hal apa yang perlu dipertahankan di pemilihan berikutnya dan hal-hal apa yang perlu dihindari di pemilihan berikutnya. Gitu. Masa aku juga yang ngajari kalian? Aku udah pindah partai sekarang, udah di parcok aku. Partai Pokak Kocok. Ada-ada aja memang si Hasto ini bikin istilah, Bah. Parcok. Aku kemarin di awal-awal kukira Partai Hanura itu. Tapi kau tengok, iya kan identitasnya tidak secoklat yang disampaikan si Hasto. Gerindra pun begitu juga, kremnya bukan coklat. Mana ya partai coklat yang dimasuk si Hasto ini? Pikirku begitu. Alah. Jadi itulah ku bilang ya. Jadi Deddy Sitorus ya, ini sangat berbahaya. Statementmu terhadap masyarakat di Jawa Tengah ya, itu sangat berbahaya. Jadi begini ya, aku bisa menangkap ya, Jawa Tengah adalah salah satu provinsi yang paling miskin di Pulau Jawa. Ingat ya, aku tidak mengatakan seluruh provinsi, tapi yang paling miskin di Pulau Jawa ya. Sedangkan kalau nggak salah ya, Ganjar Pranowo sendiri mengatakan bahwasanya selama 2 kali menjabat dia menjadi gubernur di Jawa Tengah, dia merasa gagal. Karena apa? Karena belum berhasil menurunkan tingkat angka kemiskinan di Jawa Tengah. Kan begitu. Nah, sekarang begini ya, Jawa Tengah katanya ya di bawah garis kemiskinan. Ya, penguasanya siapa? PDIP. Partai paling banyak siapa? PDIP. Bukan Parcok, bukan Golkar, PDIP. Jadi kalau memang PDIP di sana menjadi pemenang, coba dong angkat dong Jawa Tengah dari angka kemiskinan. Iya Bung, sedang diusahakan, nggak ada bukti. Itu dia, ya. Jadi artinya apa? Artinya ternyata kalian terpilih di sana banyak orang yang nggak ada faedahnya. Yang namanya kebijakan, namanya peraturan, yang juga berhubungan dengan anggaran, itu kan pembicaraan antara gubernur dengan dewan, kan begitu. Nah, kemana uang dewan selama ini? Kemana anggaran selama ini? Ayo dong, fair dong. Jadi itu ku bilang ya, jangan pernah ingat ya, senjata yang kau gunakan untuk menyerang orang lain, senjata itu juga yang akan kembali kepadamu. Mantap kali kata-katamu pun. Dari mana itu? Bumerang. Bumerang kan begitu, lempar balik lagi sama kita. Ya, itu dia. Jangan pernah ketika kau menyampaikan statement seperti itu ya, kau katakan bahwasanya masyarakat di Jawa Tengah adalah masyarakat bansos, ya, kandang bansos. Itu artinya kau sedang memframing kami yang ada di luar Sumatera, yang di luar Pulau Jawa, terlebih lagi di luar Jawa Tengah. Kau sedang memframing bahwasanya masyarakat di Jawa Tengah memilih bukan karena kecerdasan, tapi karena bansos. Aku jujur aja aku bilang, walaupun aku orang Sumatera Utara, aku tidak setuju dengan bahasamu seperti itu. Ya, karena apa? Ini menyakiti hati rakyat yang ada di Jawa Tengah. Ku bilang sama kalian, jangan mimpi kalian bisa ada peringkat pertama lagi banteng di Jawa Tengah kalau masih kayak gitu sifat kalian. Serius. Ya,
Jadi jangan main-main, ya jangan pernah main-main dengan ucapan. Karena apa? Orang itu dinilai dari ucapan. Lagian juga sekarang kutanya dulu sama kalian, ini yang namanya Deddy Sitorus dari mana sih dapilnya? Dapilnya kan bukan Jawa Tengah, dapilnya Kalimantan Utara. Fokus aja kau sama Kalimantan Utara, kenapa? Gimana bisa aku bilang begitu, Bung? Dia itu kan pengurus DPP. Iya, ya jadi kalau bisa dikatakan jujur saja lo aku bilang, kalian harus mengakui kehebatan Jokowi. Coba ya, Joko Widodo sekurus itu, tapi dia bisa menghimpun kekuatan bergabungnya semua partai-partai tunduk di bawah otoritasnya dia. Ngeri kali bahasa mumpung tunduk di bawah otoritasnya dia. Sekarang begini, tidak perlu pun ada label. Kalau dia seorang pemimpin yang punya karisma, ya itu akan banyak pengikutnya itu, biar tahu kalian. Serius. Makanya aku bilang ya, kalau untuk Megawati, ya setelah itu Deddy Sitorus, setelah itu juga ada lagi siapa itu tukang serang itu, Adian Apitupulu. Sekarang sudahilah permainan kalian itu ya. Yang kalian perlu lakukan itu adalah bagaimana menata supaya kalian itu jangan kalah lagi 2029. Karena biasanya di mana ada Joko Widodo di situ kalian menang. Takutnya kalian di situ nggak ada Joko Widodo, di situ kalian nggak menang-menang. Terlampau lama nanti kekalahan kalian. Itu dia ya. Jadi kalau kukatakan sebetulnya untuk Deddy Sitorus, setiap perkataannya itu tidak beralasan. Ya, nggak beralasan. Karena apa? Bagaimanapun juga pemilih di Jawa Tengah sama cerdasnya dengan pemilih di Jakarta. Sama cerdasnya dengan pemilih di Jawa Barat. Sama cerdasnya dengan pemilih di Sumatera Utara. Gitu dia ya. Untung aja bukan di Sumatera Utara itu kejadian. Ku bilang sama kalian, kalau sempat dibilangnya di Sumatera Utara, jujur aja ku bilang, jalan-jalan dia ke Sumatera Utara, begitu nyampe Kuala Namu itu pesawat putar kepala. Karena apa? Udah ada yang bikin spanduk yang namanya Deddy Sitorus dilarang masuk Sumatera Utara. Itu dia. Karena apa? Makanya aku bilang ya, coba Deddy Sitorus ini yang dibilanglah katanya bukan kandang banting lagi, dibilanglah katanya Jawa Tengah kandang basos, dibilanglah katanya banting sudah pindah dari Jawa Tengah ke Jakarta. Sekarang aku tanya dulu sama kau, itu betul-betulan pindah? Atau cuman mampir? Mampir kali, soalnya udah nggak utuh. Tanduknya itu udah tanduk styrofoam. Aduh pusing aku ngeliat orang ini. Jujur aja aku bilang ya, berapa hari ini orang ini aja yang ku tengok di YouTube. Serius. Hastot lah Adian Apitupulu, Deddy Sitorus. Hastot lah Megawati lah Adian Apitupulu, Deddy Sitorus. Aduh. Tapi ngomong-ngomong jujur aja aku bilang, ILC udah tampil belum? ILC udah bikin komentar belum? Aduh. Makanya aku bilang sekarang di mana-mana ya, di setiap ada acara talk show ya, itu biar tahu kalian, biasanya yang namanya kader banting itu galaknya minta ampun, sekarang menciut. Mau bilang apa? Itu dia. Jadi jangan pernah kalian salah-salahkan Jokowi. Padahal Bapak Jokowi udah nggak jadi presiden, kan tetap kalian salahkan Jokowi. Ya, makanya Deddy Sitorus, ya aku bilang sama kau ya, cepat-cepat kau minta maaf. Kalau nggak berani kau minta maaf secara langsung, kau bikinlah video TikTok. Itu makanya aku bilang ya. Jadi sekarang ya, ku sampaikan sama kalian. Ini harus sampaikan sama kalian. Ya, ini PDIP, jujur aja aku bilang, PDIP kemarin karam di Pilpres, tenggelam di Pilkada.
Kalian masih yakin nggak kalau PDIP ada di tahun 2029? Ah, masih ya nggak? Kalau aku bilang sih masih, tapi peringkat ketiga. Iya, peringkat ketiga kayaknya ya. Karena apa? Karena begini, ya, masyarakat sudah menilai bahwasanya di dalam PDIP itu udah nggak ada masa depan. Kan begitu. Ya udahlah, ya. Itu yang pertama. Baru yang kedua, ya. Aku yakin nanti caleg-caleg potensial itu nggak mau lagi di PDIP. Itu lebih pilih orang itu kalau nggak di Golkar, di Gerindra. Kok tahu dari mana, Opung? Ya itulah analisa. Kau jangan kayak gitu, kau Opung. Kalau nggak suka. Tapi jangan kau jelek-jelekan partai orang. Siapa menjelekkan? Aku tidak menjelekkan. Aku sedang membeberkan fakta yang sebenarnya. Itu dia, ya. Jadi kalau kalian masih mau bertahan di tahun 2029, baik-baiklah kalian.